Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita diberikan kekuatan untuk bisa menyempurnakan seluruh rangkaian amal ibadahnya, dan kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Selesai Ramadan yang menjadi cita-cita muttaqin, salam dan mencurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, di Adabul Mufrad ini khusus yang ditulis oleh Imam Bukhari terkait dengan riwayat-riwayat yang membahas tentang perilaku, tentang sikap seorang yang didasarkan pada ilmu dan iman. Bagaimana kitab ini dikeluarkan dari Jami'us Shahih yang sudah terakui bagaimana Imam Bukhari menjadi ahli hadis yang terpercaya, tetapi untuk menjaga keadaan itu, maka Adabul Mufrad yang di dalamnya masih terdapat beberapa riwayat yang dhaif, meskipun juga ditulis secara literatur, maka supaya tidak mempengaruhi kualitas daripada Jami'us Shahihnya, kitab ini dicipta. Di susunan pertama, adab yang ditulis itu adalah terkait dengan adab kepada orang tua, yang kita sama-sama ketahui pada saat Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sebuah amalan perilaku yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tauhid. Bagaimana manusia setelah diperintah untuk melaksanakan kewajiban bertauhid yang benar kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah bukti daripada keimanan itu adalah bersikap kepada orang tua. Yang bilang mana kemudian terjadi pengingkaran atau kedurhakaan padanya, maka termasuk dari dosa-dosa besar. Namanya di situ nanti akan ada beberapa bab khusus terkait dengan berbakti seorang itu kepada orang tuanya. Apakah kepada ibunya, atau kepada ayahnya, atau kepada keduanya.
Nah, yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, bab terkait dengan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Perintah untuk bersikap bergaul dengan baik kepada kedua orang tua. Nah, ini menjadi nasihat penting terutama bagi siapapun yang hidup saat ini. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak bermunculan persoalan itu, kehidupan yang tidak baik antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Kabar berita sudah terlanjur viral, anak membunuh ibunya, ibu membuang anaknya, anaknya membuang ayahnya, dan seterusnya. Seolah-olah ini memang orang tua anak, anak orang tua, atau orang lain. Ini memang orang tua yang tidak ngerti dia sebagai orang tua, atau anak yang tidak ngerti sebagai anak yang harus bersikap kepada orang tua, atau seperti apa? Yang seolah-olah tidak mengedepankan aturan. Padahal jelas ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah kewajiban. Figur tauladan pun dicontohkan sebagai orang tua kepada anak di surah Luqman. Tauladan-tauladan dari seorang pilihan, yakni Nabi dan Rasul Allah pun juga ditetapkan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Salah satu di antara adalah hidup berkeluarga, contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana bersikap kepada keluarganya, yang kemudian dinobatkan menjadi salah satu figur tauladan dalam beribadah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang membersamai beliau tauladan yang baik. Nah, inilah yang kemudian bahasa kita saat kita mencermati, mendalami apa yang menjadi ajaran-ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lantas kemudian hanya sebatas pembahasan, akan tapi ini adalah membentuk satu perilaku. Bagaimana suatu saat ketika anak itu diperlakukan buruk oleh orang tuanya di masa-masa yang lalu, dan hari ini orang tua membutuhkan perlakuan baik dari anaknya yang telah diperlakukan buruk oleh orang tuanya di masa lalu, maka itu kemudian sandarannya adalah iman, bukan dendam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memaafkan dan mengampuni dosa siapapun yang mau bertobat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan dan dosa masa lalu. Allah tidak akan menaruh dendam kepada siapapun yang berbuat dosa, sekalipun dosanya itu fatal di masa lalu, yang kemudian diikuti dengan bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang kadang-kadang kita masih kekeh, masih sombong. Nah, kita kan manusia. Iya, justru manusia itu diberikan aturan oleh Allah Ta'ala, itu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Makanya sampai manusia itu diberikan kehidupan, diberikan fasilitas, kenikmatan, yang kemudian dituntut adanya aturan, yang kemudian diberikan contoh tauladan, diberikan waktu. Andai kan belum bisa maksimal dan sempurna melakukan, maka ada kesempatan untuk perbaikan sebelum nanti diputuskan, bahasanya begitu. Kalau sudah diputuskan, mau perbaikan terlambat sudah. Kalau sudah diputuskan, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk perbaikan, mau mengaku salah, maka tidak ada gunanya. Ya, begitu yang mudah-mudahan nanti ada, kalau hari ini saya jenengan yang ngaji itu sebagai orang tua, berarti mudah-mudahan nanti ada nasihat untuk kita orang tua. Kalau kemudian kita punya anak, mudah-mudahan nanti kita bisa bawa nasihat itu untuk anak kita. Bukan selalu menyalahkan, ilmu itu dimasukkan bukan dengan
latar belakang kesalahan, tapi dengan pemahaman. Ketika orang sudah paham, salahnya itu paham, maka salah itu yang akan dimintakan ampun dan segera diakhiri. Kalau memang itu adalah satu kebenaran, kebenaran itu dijadikan sebagai pijakan untuk dilakukan peningkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Amr As-Saibani yaqulu haddatsana sahibu hadzal wa auma biyadihi ila daril Abdullah qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang dimaksud tadi itu adalah kemudian berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang pertanyaan itu, ayyul amali ahabbu ilallahi, amal apa atau perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian daripada salah satu di antara semangat para sahabat ketika berbuat beramal itu nyari yang paling afdol. Dan ketika sudah dikerjakan, nyari lagi yang paling utama. Karena semangat bagaimana kemudian melakukan itu yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia itu dalam posisi makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Meskipun fattaqullaha mastata'tum. Meskipun pada saat melaksanakan perintah diukur dengan kadar kemampuan, batas kemampuan akhir masing-masing manusia yang melakukan. Jadi pada saat melakukan perintah, batas akhir kemampuan manusia itu sebagai tolak ukurnya satu dengan yang lainnya bisa beda. Makanya di sini kemudian disebutkan dan masih banyak yang lain. Ada contoh ayu amal ahabbu ilallah, kalau di sini ayu amal afdal, ayu amal khair, ayul islamu khair. Mana yang kira-kira bisa dikerjakan dalam berislam ini yang paling baik? Kalau ini apa yang dicintai oleh Allah untuk saya bisa kerjakan? Qala Rasulullah SAW, maka Rasul menjawabnya, as-salatu ala waktiha. Pertama yang dijawab oleh Nabi SAW adalah sholat tepat pada waktunya. Menunjukkan ini adalah ukuran standar yang utama. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang lain, yakni bahwa pertama kali yang dihisab di hari kiamat itu adalah salat. Makanya kalau ingin orang itu memperbaiki diri, maka perbaiki. Karena di dalam pelaksanaan sholat itu ada tahapan-tahapan, ada komitmen yang harus dibangun sebagai seorang pribadi sebelum menyentuh urusan-urusan berhubungan dengan yang lain. Urusan pribadi dirinya kepada Allah Ta'ala itu adalah kunci. Makanya sampai Nabi SAW menyebut, in soluhat sairu amali, wa in fasadat sairu amali. Kalau sholatnya itu benar, baik, sempurna, maka bisa dipastikan yang lain akan ikut. Tapi kalau kemudian sholatnya terdapat banyak masalah, kacau, secara tumaknina tidak terpenuhi, secara gerakan acak, tidak sempurna, bisa jadi masuk dalam kategori irji fasoli fa inna kalam tusalli. Sudah selesai sholatnya, tapi seolah-olah dikatakan belum sholat. Ada seorang yang kemudian bolak-balik sampai Nabi mengingatkan, kembali sholat, kembali ulangi sholatmu, sholatmu belum dikatakan sholat. Padahal sudah dari takbir sampai salam. Itu menunjukkan bahwa ada kriteria, ada persyaratan, ada perilaku yang harus distandarkan. Makanya dari jawaban ini, sholat itu adalah kunci. Makanya ada ayat yang lain, as-salatu imaduddin. Ibarat bangunan itu, sholat itu tiang. Bagaimana bangunan tak bertiang? Kekokohannya kurang. Andai kan ada bangunan tak bertiang, kemudian digantungkan dengan yang lain tanpa tiang, ya bisa jadi ketika ada angin kencang berhembus, ya terbawa. Maka sholat itu ibarat tiang yang menancap,
yang bisa menopang, yang bisa menjadi tumpuan, yang bisa dijadikan sebagai pijakan. Bahasanya begitu. Faman aqama faqad aqamad-din wa man taraka faqad hadamad-din. Siapa yang menjalankan sholat dengan benar, dengan sempurna, dia menegakkan yang namanya agama itu. Tapi kalau dia kemudian meninggalkannya, maka dia sebenarnya menghancurkan. Pemisah antara iman seorang mukmin dan kafir itu adalah terletak dalam sholatnya. Nah, terkait dengan bab ini, maka summa'ai, kemudian sahabat Abdullah mengatakan kembali dengan pertanyaan, kemudian apalagi ya Rasul? Qala summa birrul walidain. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan bahwa satu, pada saat orang itu kemudian selesai melakukan perbaikan hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan waktu-waktu sholatnya, maka yang berikutnya adalah bagaimana kemudian dia harus juga menyelesaikan persoalan yang kedua, yakni terkait dengan wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini Bapak Ibu, ihsana ini yang kemudian kadang-kadang kita jalankan itu dengan iman. Ihsanan itu bukan versi masing-masing. Yang penting saya sudah transfer ke Bapak Ibu. Kebutuhannya ya saya penuhi. Jangan sampai kurang. Ketimbang orang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan. Tapi kadang-kadang dipenuhi kebutuhan, tapi tidak pernah disambangi. Akhir-akhirnya begitu. Atau saya mau nanggung kebutuhan Bapak Ibu, tapi saya tidak mau ketemu. Karena setiap kali ketemu mesti cekcok. Nah ini kan ada persoalan. Kayak tidak ketemu. Satu tidak ngakui sebagai orang tua, satu tidak memahami sebagai anak. Seperti apa? Kadang-kadang persoalan begitu. Dan ketika kumpul anak dengan orang tua, pasti kadang-kadang ada keinginan dan kemauan yang tidak sama. Mesti ada yang seperti itu. Nah, apakah kemudian dalam Islam itu tidak memahami bahwa ada ketidaksamaan? Dari awal itu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Manusia diciptakan itu beragam. Beragam, saking banyak ragamnya sampai satu manusia itu berbeda dengan yang lainnya. Saya jenengan ini adanya di dunia ya cuma satu ini. Andai kan ada kembar mesti ada yang berbeda. Ada yang kembar dalam satu rahim dengan usia yang sama, pasti ada yang berbeda. Minimal lahirnya, ya kan, beda. Atau suatu saat ada sesuatu yang berbeda. Nah itu menunjukkan bahwa tidak akan mungkin sama, apalagi dari unsur yang tidak pernah sekandung, yang tidak pernah sekerabat, senasab, maka itu juga akan sangat berbeda. Nah, perbedaan itulah yang kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala garis bawahi, terserah dari mana saja dan apapun latar belakangnya, tapi yang paling selamat dan sempurna itu adalah yang sempurna kadar keimanan dan ketakwaannya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kemudian membutuhkan apa? Keimanan yang mendalam. Karena apa? Birrul walidaini, ya, birrul walidaini ini kemudian tidak bisa satu waktu, tidak bisa hanya sesaat. Selama itu nanti kemudian keberadaan orang tua ada, maka ya selama itu. Bahkan sampai nanti ketemu apa enggak itu ya. Jadi Allah akan tersenyum kepada seorang hamba bila hamba itu membuat tersenyum orang tuanya. Sampai-sampai jihad pun, perang pun diizinkan oleh Nabi SAW untuk tidak ikut serta. Apa yang kau tinggalkan? Saya meninggalkan kedua orang tua saya dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena beliau berat ketika saya berangkat. Kata Nabi SAW, kembali pulang. Buat mereka tersenyum sebagaimana telah engkau
buat mereka berdua menangis. Padahal ada peristiwa yang lain, sahabat tidak mau ikut berperang, dihukum sama Nabi tidak disapa sampai 50 sekian hari. Itu artinya posisi keberadaan orang tua itu benar-benar menentukan. Nah begitu. Baru kemudian sumai, kemudian apa? Lagi wahai Rasul, qala jihadu fisabilillah. Menunjukkan bahwa jihad fisabilillah itu letaknya posisinya di bawah birrul walidain. Dan birrul walidain itu kalau kemudian dia berbuat baik pada orang tua, tapi kemudian dia kalahkan itu tauhid, itu menjadi salah. Atau suatu saat ternyata ada orang yang sama orang tuanya baik, berbakti, tapi sholatnya kacau, dia juga masalah. Jadi inilah yang kemudian boleh diistilahkan tingkatan-tingkatan itu, ya kalau ingin naik ke lantai 2 ya harus melewati lantai 1. Kalau ingin menaiki tangga yang atasnya ya tidak langsung loncat, tangga yang paling rendah, yang paling dasar itu yang kemudian dilalui dengan baik. Nah ini yang kemudian menjadi satu rangkaian daripada sikap yang kalau dilakukan itu menjadi amalan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti kemudian yang lain tidak dicintai, tapi ini adalah satu rangkaian bahwa ini termasuk. Kalau ada yang lain yang disebutkan lain lagi ya termasuk. Bahasanya begitu. Yang kadang-kadang saya penjenengan ketika menjumpai 1, 2, 3 sesuatu yang kita sukai, maka kita tidak bisa kemudian cuman milih satu, kan begitu. Pak, pilih diberi kendaraan, dibangunkan rumah, apa berangkat umroh, Pak? Ibu milih mana? Nah, iya itu pilihan yang terbaik, kan? Jadi jangan milih ini. Itu sama dengan itu tadi. Jadi kalau yang paling dicintai Allah ini, ya gimana caranya? Ini menjadi sebuah rangkaian, ya. Bahasanya begitu. Kalau kemudian disampaikan itu tadi suruh milih, dananya atau biayanya yang ada sekarang cuma satu, ya pilihannya tetap, ya kan? Milih 1, 2, 3 perkara itu mana yang terdahulu, mana yang terlaksana duluan, apa yang menjadi kehendak dan izin Allah Ta'ala. Tapi kita ingin semuanya, bahasanya begitu. Sama dengan ini, kita tidak pilih jihad saja, mengabaikan yang birrul walidain, atau milih birrul walidain tapi sholatnya kacau, bisa begitu. Qala haddatsani bina lawis tazattuhu lazadani. Sahabat Abdullah mengatakan, beliau bersabda demikian, kalau sekiranya saya meminta tambah, beliau pasti menambahnya. Semua ditambah lagi pasti. Cuman beliau sadar, ini aja sudah luar biasa. Untuk mempertahankan, untuk menjalankan ini sudah luar biasa. Bagaimana seorang itu kemudian menjaga sholatnya, bagaimana seorang itu menjaga hubungan baiknya dengan orang tua, bagaimana orang itu kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya begitu. Makanya tadi disampaikan jihad, kalau kemudian orang tua tidak mengizinkan, diizinkan untuk tidak berjihad. Bahasanya begitu. Tapi ketika kemudian ada orang tua yang kemudian ada putra-putrinya berjihad, kemudian tidak mengizinkan, maka dia harus dipahamkan. Sampai Ibu Khonsa dalam sebuah kisah itu yang sering ditulis ibu para syuhada. Jadi beliau punya putra itu mulai dari mengandungnya itu bercita-cita, sampai kemudian beliau mengantarkan ke latihan perang, kemudian saat perang pun diantarkan. Ini luar biasa. Saat kemudian dinyatakan gugur, beliau memastikan dicari jenazahnya. Dan saat semuanya ternyata gugur di medan jihad itu, beliau sujud syukur dan menyatakan, wahai Allah, ini yang kami cita-citakan sejak mengandung mereka. Wah, Masya Allah. Jadi ibarat kalau satu orang saja bisa
mengajak siapapun yang mati syahid akan bisa mengajak 70 anggota keluarganya. Beliau punya tidak satu, ya, mengatakan ada 4 orang sampai begitu. Jadi tidak main-main. Jadi ibu mengantarkan anaknya harus gugur di medan perang, yang bisa jadi setelah itu sudah tidak punya lagi. Ini kan cita-cita yang mulia. Jadi bukan terus bahasanya anak itu harus terus bersama, enggak. Suatu saat engkau harus lepas dari ayah ibumu, keluar dari rumahmu. Bahasanya begitu. Ya. Ibarat anak panah harus lepas dari busurnya supaya mengenai sasaran. Kalau selama ini nempel sama busurnya, ya enggak jadi apa-apa. Air itu harus keluar dari sumber mata airnya. Kalau tidak keluar, tidak akan bermanfaat apa-apa. Ibarat begitu. Itu nasihat-nasihat Imam Syafi'i yang menguatkan kepada orang tua yang pada saat anaknya itu harus keluar dari rumah. Entah itu setelah menikah, entah itu dia menempuh pendidikan, entah itu dia harus bekerja. Maka orang tua meridhoinya itu dengan doa. Dengan keridhoannya senantiasa berdoa kebaikan. Dan itu menjadi dakwatun la turaddu, doa yang tidak ditolak. Memang sudah tidak bisa lagi membersamai, tidak bisa kemudian menolong saat ada musibah, tidak langsung bisa memberikan uluran tangan saat ada cobaan dalam hidupnya, tapi selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu memohonkannya. Sampai seperti itu. Nah, termasuk yang kedua, Abdullah ibn Umar qala ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Yang ini kemudian disampaikan bahwa di samping nanti itu tadi itu kemudian perintah untuk berbakti, berbuat baik, maka diberikan batasan bahwa ridhonya Allah Ta'ala itu akan bergantung pada ridhonya orang tua. Demikian pula sebaliknya, murkanya itu akan mengikuti murkanya orang tua. Dan ini tidak serta-merta, karena ada ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tudhi'huma. Orang tua murka karena maksiat kepada Allah Ta'ala tidak berlaku ini. Orang tua ridho terhadap perilaku dosanya anak tidak akan mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala. La ta'ata fil maksiyah fi maksiatillah, kata begitu. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ridho di sini adalah yang innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyaraba. Itu syaratnya dari awal, innalladzina amanu wa amilus solihati. Jadi tidak sekedar ridho. Wis, sampean tak ridho nilai. Muka-muka ngerampok sampean berhasil. Itu betul mungkin. Masa diridho nih, kok ojo lali. Bapak gak ada bagian. Nah, ini. Ya kan? Jadi kadang-kadang tidak bisa. Wis tak ridhoi wis. Njaluk gugat bojomu wis. Ngoten lho ya. Ridhoi sebentar. Kadang-kadang kita masalah itu terjadi karena mereka kumpul bersama, baru menikah, atau beberapa tahun menikah, punya masalah. Adanya masalah itu karena mereka bersama. Adanya masalah karena mereka bersama. Yang semula mereka tidak pernah hidup bersama. Nah, kita tidak perlu ikut-ikut. Ikut kita itu mendoakan mudah-mudahan jadi baik. Kok diadui, kok dicurhati, nasihat kita yang terbaik. Yus ngono iku keluarga iku le. Ya, sing sabar sampean. Nah, nasihatnya itu sederhana tapi dalam. Ya wis no, sampean itu ya. Milih nih sing ngikut ini saiki ya wis. Kan begitu Bu ya. Jangan kemudian tambah, oh, masa awakmu di kono no? Aku yang bapakmu gak tahu di kono no. Secelun rene wah. Hidupnya berbeda. Makanya kadang-kadang yang masih dalam hidup bersama niku nggih kudu nah apa nggih?
Harusnya tidak bersama, tapi karena ini memang dikehendaki bersama, ya harus saling memahami, gitu. Si anak menyambut suaminya, si anak perempuan menyambut suaminya dengan gayanya anak-anak, gitu. Nah, sedangkan kadang-kadang orang tua melihatnya itu risih. Arek wedok kok gak tepak kowe iki, Nduk. Bojone teko kok yo gak gawe apa-apa. Padahal bojone seneng. Bisa gitu. Kira-kira begitu. Bapakmu beda, bapake beda. Dan masak pokoknya nek teko itu langsung digawa ning dapur, langsung maem itu bapakmu biyen diwedangi. Nah, misalnya kok diwedangi ini ya. Iya kan? Tapi ini lain, misalnya gitu. Bahasanya ya sudahlah. Itu yang kadang-kadang saya hari ini kadang-kadang ngapunten, kita perlu meja makan itu ditempati makan bersama. Kadang-kadang hari ini tuh banyak meja makan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Meja makan udah tumpuan barang kok, sampai barang delek kursi kursinya ditumpuk didakai barang. Kursi itu tuh diduduki di meja makan untuk makan bersama. Yang hari ini kadang-kadang untuk makan bersama dalam satu meja anak orang tua itu susah. Ya. Bapak golek dewi, aku senengane sego campur di pojok wono. Ibu bapakmu iku nek sego niku kan dodone nek ibu kesereten akhirnya golek sing ono dodone. Ya, anaknya juga begitu, kira-kira kurang lebih begitu. Nah, ini yang kadang-kadang ternyata rumah itu adalah tempat tinggal induk, kan? Rumah tempat tinggal induk. Yang kadang-kadang juga rindu itu ya ke rumah itu. Rumah yang ada orang tuanya. Ya, kadang-kadang ngeten iki wah dadi napa? Sing gare berbet milu napa milu. Ya. Kisah-kisah yang enggak usah kisah-kisah. Ya dibuktikan saja. Ya. Yang kadang-kadang mohon maaf, dulu waktu anak-anak masih kecil kita sebagai orang tua kadang-kadang nggak sempat punya waktu kepada mereka. Yang kadang-kadang hari ini pun kita kadang merasa kita sudah sepuh, sudah lemah, banyak ndak kuatnya anak-anak ndak ada waktu dengan kita. Yang kadang-kadang begitu. Nah, ini yang kemudian dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seperti apapun itu ndak boleh gitu. Ndak boleh. Makanya sampai ya berapa banyak yang hari ini anak tidak sempat kunjung orang tuanya. Tidak sempat. Apakah tidak sempat atau memang tidak menyempatkan? Karena kalau menyempatkan itu beda. Tidak sempat sama tidak menyempatkan. Banyaknya beda. Andai kan bisa menyempatkan, ada kesempatan sedikit saja dimanfaatkan. Baru kemudian ketika sudah salah satunya tidak ada, itu baru kemudian baru penyesalan. Makanya kembali lagi, ridho tadi itu tidak sekedar ridho, tapi bagaimana ketika seorang anak itu pada saat melakukan apapun meminta ridho kepada orang tuanya. Orang tuanya pun melihatnya bukan pada versinya, tapi bagaimana Allah nanti akan meridhoi mereka, karena Allah Ta'ala juga karena orang tua juga menyandarkan kepada permohonan baik kepada anaknya, untuk anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masih hadis-hadis yang umum, Bapak Ibu. Jadi memang ya konsepnya begini, tapi kadang-kadang pada tatar pelaksanaan atau harian kadang-kadang juga nggak begitu. Ada orang tua yang diuji anaknya, ada anak yang diuji orang tuanya. Di pengajian itu diperintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ternyata orang tuanya itu ngentek-ngentek duit, senengane blonjo. Kira-kira jadi anak ya apa, Bu? Halo, beda. Nah, aku gak buat turuti durhaka loh. Wah, kira-kira enak nih. Kira-kira menghadapi orang tua itu. Cari ini pengajian nih, emak iki yo ngaji. Jadi orang tua penjaluk apa dituruti. Aku saiki kepengin tuku kain. Padahal wingi pun tuku klambi, saiki tuku kain. Ya napa kira-kira? Dan
Dan berbuat baiknya ya apa? Kadang-kadang juga begitu. Ada orang tua itu yang kira-kira dikit-dikit ancaman, dikit-dikit ancaman. Ya, andai kan kita jadi orang tua tidak begitu. Tapi ada yang begitu. Ya bagaimana lagi? Ya, jangan sampai kemudian memutus. Pokoknya saya tidak ingin ketemu orang tua. Nanti tambah jadi masalah. Loh, tidak begitu. Tidak begitu. Berarti bagi kita ada masalah kepada Allah ini kayaknya. Gitu. Jadi ketika kita ada punya masalah kepada manusia yang paling mulia sekalipun, berarti apa? Tidak kita lihat masalahnya kepada manusia. Berarti kita sedang bermasalah kepada Allah Ta'ala. Apa yang kira-kira kita tinggalkan dari Allah Ta'ala. Kalau kita sudah dalam posisi dekat kepada Allah Ta'ala, masalah kayak apapun tidak ada masalah. Masalah kayak apapun tidak ada masalah. Ibu Asia yang diperlakukan oleh Fir'aun suaminya seperti itu tidak ada masalah. Bagi ayat itu tidak ada masalah. Nah, kita belum tentu bisa karena kita belum sekapasitas beliau. Beliau tetap bersama dan masih beristri, menjadi istri Fir'aun kan ya. Ibu Asia itu walau dibunuh sendiri oleh Fir'aun kan masih beristri Fir'aun, menjadi istrinya Fir'aun, ya kan? Tapi dalam doanya Robbi benili indaka baitan fil jannah wa najini min Fir'aun. Ya Allah, selamatkan saya dari Fir'aun. Siapa Fir'aun itu? Suami. Bacanya begitu. Bacanya begitu. Nah, di sisi lain, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihin. Diumpamakan lagi yang sebaliknya, ada seorang istri itu yang kemudian dibawa pengasuhan utusan Allah Ta'ala, nabinya Allah Ta'ala. Tetapi bagaimana? Fakhonatahuma, kalau dia berkhianat ya falam yughni anhuma minallahi syai'a. Allah memutuskan dan menetapkan apapun. Kalau karena mereka durhaka kemudian ditetapkan azab, sang suami yang nabinya Allah pun tidak pernah bisa. Falam yughni anhuma, Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan minallahi syai'a. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Masuk neraka. Anak juga begitu. Ya bunayyar kamana, dengan bahasa kasih sayang, ya bunai, wahai anakku, naiklah sama bapaknya. Tidak akan ada yang selamat setelah ini. Dengan kegagalannya, sawilah jabali. Bapak enggak mau ikut. Saya akan menyelamatkan diri nanti ke puncak gunung. Tidak ada yang akan selamat. Ternyata sudah terhempas, mati. Tidak tega ini orang tua. Ya Allah, aku adalah hamba Engkau. Dia adalah anakku ya Allah. Maksudnya, sekiranya Engkau bisa mengampuni kesalahan dia. Maksudnya, langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Ya Nuh, innau laisa min ahlik. Sejak kematiannya Nuh, dia sudah tidak lagi tercatat sebagai keluarga. Innahu amalun ghairu sholih. Karena amalnya tidak saleh. Ya sudah, gimana? Ketetapan hidup seperti itu. Makanya ini bagian daripada Allah ciptakan gambaran kehidupan. Makanya saya penjenengan, ya walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatum biimanin. Kita harus sama-sama beriman, kita harus sama-sama pegang ini keimanan. Wa may yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah. Memegang iman itu ibarat memegang tali yang tidak pernah lepas. Dipegang erat, dipegang kuat-kuat. Masih ringan-ringan ini Bu ya. Ringan pembahasannya tapi tidak tahu pelaksanaannya ini. Ya. Nek awakmu riyo gak mrene aku gak rido padahal mboten enten liburan. Ya napa? Ya napa? Ejen libur napa? Kadang-kadang begitu. Ya Allah, memang hidup itu banyak kemauan yang belum tentu kedapatan, banyak yang tidak dimaui tiba-tiba datang. Kan ngoten? Kadang-kadang begitu. Kita pengen sesuatu lama tidak kunjung tiba. Tapi kadang-kadang kita tidak pengen, bolak-balik datang. Ya itulah yang kemudian kita tetap disuruh sabar. Wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil. Nah, apapun yang terjadi pada dirimu,
bersahabatlah. Ridholah atas apapun kehendak Allah kepadamu, karena itu adalah amalan yang paling mulia. Bahasanya begitu. Nah, termasuk Bas bin Hakim meriwayatkan an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abarru. Masya Allah, ini juga terkenal. Wahai Rasul, kepada siapa saya harus berbuat baik? Kepada siapa dulu saya harus berbakti? Qala ummaka. Qultu man abarra, atau dalam libat lain summa man. Kemudian kepada siapa lagi saya harus berbuat baik? Qala ummaka, kepada ibumu. Summa man, atau man abarru ummaka. Kemudian yang keempat, summa man, atau kul man abarru qala abaka tsummal aqrab fal aqrab. Setelah itu orang kerabat yang dekat, kemudian yang terdekat, dan seterusnya. Ini artinya pada saat orang itu berbuat baik, memang ada melebihkan. Memang ibu 3 kali tingkat ketimbang bapak. Tapi hati-hati, jangan sampai lantas kemudian bapak terabaikan. Hari ini banyak pengaruh buruk yang terjadi karena apa itu? Fatherless. Yang sekarang ini lagi banyak muncul, ya kan? Anak kehilangan figur orang tuanya, kehilangan figur ayahnya, karena ayahnya sibuk nyari duit, nggak sempat bersama anaknya. Dia kehilangan figur, dan itu bahaya. Makanya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan itu, bahwa ada seorang laki-laki yang ngaku punya anak 10, tapi ngaku tidak pernah menyentuh sama sekali. Saya punya banyak anak, tapi tidak pernah menyentuh sama sekali. Itu urusan ibunya. Langsung Nabi SAW menegurnya, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berbuat kasih sayang, tidak akan dikasih sayang. Ya kemana-mana, dari kandungan kan kemana-mana sama ibu. Tapi pengaruh ayah ini luar biasa. Yang kadang-kadang ayah juga tidak perhatian. Makanya saya penjenengan sebagai ayah juga harus selalu meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan kami sebagai ayah yang terbaik untuk anak-anak kami. Ya Allah, jadikan kami sebagai ibu yang terbaik untuk anak-anak kami. Minta kepada Allah Ta'ala. Bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang memberikan anugerah kita sebagai orang tua. Kita sebagai ayah, sebagai ibu yang terbaik untuk mereka. Tidak hanya meluruskan ketika mereka sedang belok kanan, belok kiri, menyimpang, tapi menjadi tauladan. Dan tidak gampang. Bukan tidak mungkin, tapi tidak gampang. Yang menyebutkan anak itu, ibarat anak laki-laki itu, saya kepingin seperti ayah. Gitu. Kalau anak perempuan itu nggak gampang, saya kepingin seperti ibu. Belum tentu loh, belum tentu. Yang banyak itu aku gak kepingin kayak ibu. Ibu itu kejem ambek ayah. Apa ayah dikongkon masak dewe, dikongkon numbak-umbak dewe. Kadang-kadang ya sederhana begitu. Nah, itu yang juga nggak gampang gitu. Bukan nggak mungkin, nggak gampang. Tapi ketika ada sesuatu yang kemudian mereka banggakan, mereka takjub, kemudian aku ingin seperti ayah, aku ingin seperti ibu, nah itu berarti ada tauladan yang kemudian bisa dijadikan sebagai pedoman untuk anak. Dan itu adalah kedekatan. Dan itu bukan hanya kedekatan, karena permohonan kepada Allah Ta'ala. Kan? Kadang-kadang saya jenengan tidak kurang berani atau tidak berani untuk berdoa menjadikan anak-anak itu sebagai seorang yang hebat. Ibunya Syekh Abdurrahman saja ketika kecil itu Syekh Abdurrahman dikatakan hai imam besar gitu. Panggilannya itu hai imam besar. Kisahnya begitu. Jadi kadang-kadang kita kalau jengkel kepada anak, ucapannya tidak karuan. Oh, wancane tomblok, no? Tomblok ini apa jadi?
tomblok gitu. Lah nggih wong arek ganteng, arek wayu jeluk tomblok. Saking jengkelnya. Apalagi kemudian ya dengan kata-kata, makanya dihubungkan kembali karena ini sikap mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Tidak mungkin orang beriman itu ngomong elek, ngomong buruk, ngomong kotor, itu tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau seandainya ngomong kotor itu berarti sedang nurun itu imannya, atau sedang tidak baik-baik saja itu. Nah, orang yang iman itu tidak mungkin, tidak mungkin. Emosi pun itu terkendali. Wal apa? Wanahan nafsa anil hawa. Fa innal fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Jadi dikendalikan karena iman kepada Allah terkendali. Wa ana ta bin Yasar an Ibnu Abbas annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan. Bahwa ada seorang pria yang datang kepada sahabat Abdullah dan berkata, saya meminang seorang wanita. Fa'abat, maka dia menolakku. Tankihani wa khotobaha ghairi. Setelah itu datang orang lain meminangnya dan ternyata diterima olehnya. Fa'ahabat antangkihahu fagoribtu alaiha fakotal tuha. Nih cerita ini, cinta ditolak, ATM bergerak, keliru. ATM bergerak, kan loh. Itu, ini saya meminang untuk menikahinya ditolak, diterima. Aku cemburu, aku benci, tak bunuh. Biasa itu. Masya Allah ya. Sekarang makanya kadang-kadang kalau orang bertindak begitu apa tidak melihat Allahnya. Engkau berbuat begitu kepada manusia dulu, kalau kemudian engkau tidak ditumbuh kembangkan sama Allah, tidak bisa sampai sekuat sekarang, gimana? Atau besok-besok ternyata engkau memperlakukan orang begitu, tiba-tiba kemudian kekuatan hilang, kemudian lumpuh, begitu gimana? Nah, makanya orang kalau punya iman menjadi kendali, tidak asal, tidak gegabah dalam melakukan. Insya Allah gitu. Fahal limin taubatin, karena merasa berdosa, apakah saya ada kesempatan untuk bertobat? Apakah kalau saya bertobat itu nanti memungkinkan diterima? Qala ummuka hayatan, apakah ibumu masih hidup? Itu sahabat Abdul berkata. Qala la, ibuku sudah meninggal. Qala tub ilallah azza wajal wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau begitu bertobatlah kepada Allah Ta'ala dan mendekatlah semaksimal mungkin kemampuan. Fadhabtu fasa'altu Ibn Abbas lima sa'altahu an hayati ummihi. Atau bertanya kepadanya, mengapa engkau bertanya padanya apakah ibunya masih hidup? Maka sahabat Abdullah menyatakan, inilah a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jal min birril walidah. Saya tidak mengenal perbuatan kecuali perbuatan yang paling mendekatkan diri seorang kepada Allah Ta'ala selain dengan berbakti kepada ibu. Makanya kenapa tadi kok tanya ibunya? Maka kalau seandainya tadi hidup, berbuat baiklah kepada ibumu, itu bagian daripada cara engkau mendapatkan kesempatan tobat kepada Allah Ta'ala. Karena sudah tidak ada, maka bertobat kepada Allah dan mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedekatan kepada Allah Ta'ala menjadi langkah selanjutnya adalah turunannya ya mendekat kepada orang tua. Orang yang rajin ibadah tapi sama orang tuanya tidak baik, ya tidak benar. Tidak benar. Sama ibu bapaknya baik tapi ibadahnya kacau, ya tidak benar. Maka ibarat tadi itu tingkatan-tingkatan, tidak mungkin orang langsung lompat tingkatan yang tidak memenuhi syarat. Nah itu terkait dengan ibu. Makanya kenapa ibu dilebihkan dalam Islam
daripada bapak dan ibu tidak serta merta menjadi ibu kemudian lantas memaksa anaknya. Nendak tak dongakno ciloko, durhaka sampai. Nah, bisa begitu, ancaman-ancaman begitu. Maka kembali lagi, ya doa itu selama tidak bermaksiat dan memutuskan silaturahim adalah doa yang istijabah, doa yang dikabulkan. Tapi walaupun dari seorang ibu, seorang ayah, tapi doanya itu adalah doa yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, doa yang memutuskan silaturahim, ya, mengancam dengan ketetapan yang semaunya sendiri, maka tidak akan mungkin terijabah. Ada persoalan Bu terkait itu? Apa ada kasus? Ada kasus? Nggih. Nggih. Ya. Anaknya berapa? 2. Ya. Berbakti kepada orang tua dan bertanggung jawab atas nafkah. Orang tua pada saat anaknya masih kecil, tanggung jawab nafkahnya anak itu orang tua. Saat orang tua sudah sepuh, ya, sudah melemah, tanggung jawab nafkah itu tertumpu kepada anaknya. Pada saat orang itu kemudian mendapatkan tanggung jawab nafkah yang lebih dari satu, maka Allah Ta'ala akan memberikan itu, memberikan kemampuan itu. Andai kan tidak mampu, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Yang kadang-kadang saya jenengan tadi itu, disuruh milih 1, 2, 3, kadang-kadang nggak berani milih semuanya. Contoh misalnya, ya Allah saya pengen tiap hari 20.000 sedekah di dalam Ramadan. Yang dulu itu cuma 5.000, harusnya dari 5.000 ke 10.000. Tapi kayaknya kok nggak mungkin 20.000. Doakan dengan berbaik sangka kepada Allah, Allah akan berikan itu, pasti itu. Makanya bagi tadi, mana yang didahulukan? Bahayanya kalau darurat, ya mana yang lebih darurat dulu. Tapi kemudian, kalau kemudian dia mengabaikan orang tuanya akan jadi keliru, mengabaikan hak nafkahnya keluarga akan jadi salah. Tapi ada amalan yang bisa kita tauladani dari ceritanya Ashabul Kahfi. Satu orang yang bisa mendapatkan pertolongan Allah, dibuka pintu guanya itu loh, yang punya ternak susu itu loh, dikasihkan ke mana dulu? Nah, tapi bahasanya ke ibu dulu itu bagaimana? Wong transferan gajinya itu ke rekening istrinya, kan begitu? Iya kan? Transfer gajinya itu rekeningnya dipegang istrinya, ya pasti ke itu loh. Jadi artinya ayat itu tidak lantas kemudian, oh berarti sampean butuh ATM dicekelno ibu, tidak begitu juga, tidak begitu juga gitu. Tapi apa yang menjadi kebutuhannya kita penuhi, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikan kami ingin memenuhi, bahasanya begitu, bahasanya begitu. Dan kalau urusan itu tanpa hitungan, sudah tanpa hitungan, siapa yang berhitungan kepada Allah Ta'ala, Allah akan berhitungan. Kita tanpa perhitungan, kita berharap min haitsu la yahtasib, tanpa hitungan. Bahasanya begitu. Tidak gampang, ya, tidak gampang. Tapi bukan tidak mungkin. Tapi kewajiban tadi itu seperti, mohon maaf, seorang punya anak 1 dengan punya anak 5. Kira-kira yang sambat yang mana? Halo? Bener yang sambat 5? Ayo, kita siji ayo balik loro ae. Nah, 5 pilek kabeh jarno waras-waras dhewe wis. Kira-kira. Jadi artinya ini butuh penguatan itu. Secara kewajiban ya istri, anak itu kewajibannya, karena itu adalah wa'alal mauludi lahu rizqun wa kiswatun bil ma'ruf. Itu tanggung jawab nafkahnya seorang laki-laki. Tapi ketika kemudian melihat orang tuanya, maka dia tertumpu bahwa dulu dia menjadi nafkahnya orang tua, tapi saat orang tua sudah melemah, maka menjadi kewajiban nafkah. Makanya tidak boleh, mak, iki zakat kula ambek keluarga kok tak kene sampean lho, ndak oleh. Zakatnya kok dikene makne, kan itu. Wis gak apa-apa itu zakatku, ndak boleh. Zakat itu harus di luar
apa? Kewajiban nafkah, di luar kewajiban nafkah. Baru kemudian misalnya qadarullah ibunya sakit membutuhkan diantar ke tempat untuk berobat. Nah, istrinya sakit tapi dibuat tidur masih memungkinkan. Jadi istri ya harus ngerti. Sampai nek metu aku kok mlayu lho. Iku sih gak bener. Ya sampai terno ibu ese, gue nek wis mari muga bonang waras. Ah sampai mulia. Ah lho. Kira-kira begitu. Karena istrinya ndak mau, ojo tinggal aku. Lah ibuku kepengin nang puskesmas. Ojo tinggal aku. Tak tunggoni kak waras saya kok. Lah kula ngoten. Tak tunggoni lho kak waras. Utawa ayo tak terno nang puskesmas pisan, disontek pisan weh. Ngoten lho. Kadang-kadang ya kan? Ya boleh lah, boleh. Itu manja ngalem boleh, tapi lihat kondisi. Lah iki ibuke kepengin njaluk terno nang puskesmas diluk gak oleh metu gitu. Tak kau nang puskesmas pisan sampai tak suntik pisan. Kira-kira begitu. Tapi ya tidak harus begitu. Begitu. Makanya hubungan dengan orang tua atau istilahnya mohon maaf tadi ibunya si laki-laki itu bangun kebaikan dengan istrinya si laki-laki. Nah, antara dua benua mantu dan mertua ini. Itu harus iya. Kalau bisa mertua itu sambatin nang mantune gitu loh. Tapi kadang-kadang mantu disambati, masya Allah compeng kalau. Nah iya aku tutup anak ini sahabat nang aku ya Allah. Kadang-kadang begitu, tapi itu menunjukkan oh nyaman gitu. Coba kalau nggak nyaman kan nggak mau sambat ya toh? Iya, duit kuntek, entek mana kita dikai, kayak itu kok apa gitu kan? Kadang-kadang begitu, duitnya gak ada titik, iki mari ngono kate bayar iuran, PKK, bayar KPK, nah itu bayar, kan? Tapi sabar, jadi mantu yang begitu itu, disambati morotu, alhamdulillah, itu kira-kira Bu. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala semua. Ada lagi? Bismillah sakit Bismillah. Dan rezeki itu sesuai dengan keinginan, insya Allah gitu. Saya jenengan nanti ngabut, jangan coba. Orang tua yang anaknya sudah tidak lagi membutuhkan dia untuk biaya sekolah, sudah kerja sendiri-sendiri. Itu nanti kalau tidak nyekolahkan anak iwong, itu rezekinya muncert itu, balik berdua lagi. Itu harus cari terobosan lagi. Anak isopo sing tak sekolah nomah terus kalau tidak cukup ya anak-anak lagi bapak duwe ramutan nih anak kira-kira gitu, kurang lebih begitu. Dan insya Allah itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, pasti ya meskipun rotok mumet itu kan biasa gitu. Kakean duit mumet, gak duit ya mumet, nomor tambah mumet apa gak mumet belas gitu. Lebih mumet mana kalau kebanyakan uang sama tidak punya uang belas? Halo Bu, gak duit 12 mumet. Nek duit kakean ngeten iki ngaji napa mumet tambahan ya enggak karena gak duit 12 ngaji ya gini. Nek duit akeh wah mumet tambahan gak ngaji mumet tambahan gitu. Saya setuju. Begitu kira-kira. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Banyak hadis nih, banyak hadis. Termasuk tidak boleh ngolok-ngolok orang tua orang lain. Begitu kira-kira, matur nuwun. Mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan doa kita mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat dan semangat sampai dengan sempurna tuntas selesai Ramadan. Jangan berpindah ke tempat lain dulu, jangan konsentrasi ke pekerjaan lain dulu. Kerjaan kita hari ini adalah ibadah. Walau mengerjakan dunia, kita niatkan ibadah. Walau mengerjakan
kegiatan-kegiatan harian kita niatkan ibadah, karena ini adalah momen yang sangat istimewa, yang mohon maaf, anak-anak Palestina saja gembira saat Ramadan tiba, bukan karena banyak makanan, karena lapar mereka hari ini berpahala. Beda dengan sebelumnya, sama-sama laparnya, tidak ada makanan, tapi mereka gembira. Lapar mereka kemarin, bulan kemarin, itu lapar yang menyiksa, lapar yang ya terasa lapar. Tapi hari ini mereka gembira, rasa lapar yang menyiksa tubuh itu ternyata berhadiah pahala, berimbal balasan berlipat ganda. Itu yang ternyata mereka rasakan. Nah, kita hari ini jangan sampai kemudian menyia-nyiakan makanan, jangan menghambur-hamburkan, jangan kalau ada makanan lebih ya cari yang mau dibagi. Kalau membuat ya bikin yang secukupnya. Kalau ingin habis ya libatkan yang lain untuk menghabiskan. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal soleh kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.